Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kasus dugaan korupsi kuota haji di era Kemenak Yakut Kolil Kaumas ini sepertinya semakin terkuak kaum muslimin. Ya, semakin terkuak. Setelah anggota KPK memeriksa internal Kementerian Agama, ya, Ketua KPK itu sudah memastikan, ya, bahwa korupsi kuota haji itu terjadi di era Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Dan selama ini berita yang beredar itu kaum muslimin, ya, korupsi kuota haji itu dugaannya, ya, terjadi ketika pembagian kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi untuk Indonesia. Ya, Arab Saudi memberikan 20.000 kuota jamaah haji yang sekiranya 18.400 itu dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600-nya untuk kuota haji khusus. Ternyata oleh Menteri Agama, kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut dibagi menjadi 50-50. Ya, 10.000 untuk kuota haji khusus dan 10.000 untuk kuota haji reguler. Sehingga ada 8.400 kuota haji reguler itu dijual menjadi haji khusus. Ya, dan tentu itu dengan nilai yang sangat luar biasa kaum muslimin. Sangat luar biasa. Nggak mungkin dijual dengan harga murah. Dan bahkan kita pernah mengangkat video, ya, seorang anggota pansus menyatakan bahwa ada jamaah haji khusus yang membayar 1,1 miliar lebih untuk haji khusus. Luar biasa kan? Di tahun 2024 kaum muslimin. Haji khusus bayar 1,1 miliar lebih. Dan ternyata di tahun 2024 tersebut ada 8.400 kuota jamaah haji reguler yang dijual menjadi haji khusus. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu dijual ke travel-travel nakal untuk dijadikan haji furoda atau mungkin haji plus juga. Ya, ini luar biasa. Nggak tahu keuntungan yang mereka dapat sudah berapa kaum muslimin, ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, ya. Ada informasi dari ex tim was haji, ya, yang menemukan kasus jamaah haji membayar kuota haji reguler itu dengan harga yang, ya Allah, parahlah kaum muslimin, ya. Harganya 150 juta. Itu haji reguler kaum muslimin. Sementara menurut informasi dari Pak Bambang Wijoyanto, ya, haji furoda saja di Ustadz Khalid Basalamah di Uhud Tour itu hanya 5.000 US dollar, sekitar 80 juta rupiah. Itu haji furoda, ya, yang digadang-gadang haji tanpa antri, bayarannya luar biasa. Ya, di Ustadz Khalid Basalamah hanya 80 juta rupiah, 80 jutaan rupiah. Kalau di travel lain bisa 900 juta. Itu kata Pak Bambang Wijayanto, ya. Nanti kita simak videonya. Ya, sekarang kita simak dulu. Ini ada video dari ex tim was haji yang menemukan bahwasanya ada jamaah haji reguler bayar 150 juta. Ini zolim apa bukan sih kaum muslimin? Coba kita simak videonya. Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan Bu Seli, anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019. Bu Seli, artinya kalau begitu sudah jelaskah siapa saja pejabat yang terjerat dalam kasus ini? Sudah gamblang? Ya, kalau kita melihat apa yang kita lakukan pada saat pansus hak angket haji kemarin, itu sangat masif, terstruktur, dan sistematis. Karena dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas itu sudah terkoordinir dengan baik. Mohon maaf, tadi sempat disampaikan oleh Pak Yasin kaitan dengan Siskohat saja. Kalau kita berbicara Siskohat, maka siapa yang boleh mengakses Siskohat sehingga bisa mengutak-ngatik terhadap data-data para jamaah yang seharusnya belum berangkat tetapi sudah bisa berangkat. Karena ternyata kita melihat bahwa sistem komputerisasi terpadu haji dan umroh ini, terutama untuk yang Siskopatuh di haji khusus ini, terlalu banyak orang yang bisa mengakses terhadap Siskohat tadi, dari mulai kasubitnya langsung, kemudian dari subit perizinan, agregatis, bahkan PIHK pun dia bisa mengakses terhadap Siskohat. Kemudian kita melihat juga adanya pelanggaran
pelanggaran terhadap penggunaan nilai manfaat. Karena tadi Pak Yasin saja justru juga bisa menilai harusnya ada jamaah yang belum berangkat, tetapi dia mendaftar di tahun itu di tahun 2024, ternyata dia langsung bisa diberangkatkan. Nah, artinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama belum dari sisi pelayanan, terutama dari mulai akomodasi perhotelan, kemudian konsumsi, transportasi, seperti itu, Mbak. Ya, artinya menurut Ya, Anda Mbak apakah Yasmin? kemudian juga elit Kementerian Agama dalam hal ini mungkin menteri dan juga kemudian pejabat-pejabat eselon 1 lainnya terlibat? Kalau ada sampaikan tadi terstruktur. Ya, saya pikir mereka juga paham dan kita mengetahui bahwa sebetulnya mereka melakukan itu apakah ada perintah dari atasnya atau tidak. Jadi jangan sampai mengorbankan orang-orang yang ada di bawahnya, gitu kan. Padahal itu adalah perintah dari atasannya dan tentu ini menjadi catatan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin pada saat pengalihan kuota haji khusus yang harusnya itu juga diberikan kepada PIHK-PIHK yang memang dia layak mendapatkan. Kenapa ini hanya diberikan kepada PIHK-PIHK tertentu? Bahkan ada 3.503 jamaah yang dia daftar di tahun 2024 dan dia langsung diberangkatkan oleh PIHK-nya. Padahal masa tunggunya kalau untuk haji khusus itu sekitar 2 sampai dengan 8 tahun. Nah, ini tentu menjadi temuan kami yang menurut kami harus ada pengusutan dari aparat penegak hukum, apakah ini memang ada pelanggaran ataukah memang dalam hal ini adalah maladministrasi, tetapi tentu saja tentu bukan suatu pelanggaran maladministrasi karena memang jelas ada uang mengalir dan menurut kami pihak aparat penegak hukum lah yang layak untuk menentukan siapa-siapa saja yang tergabung terlibat. Ya. Selain kemudian mengawasi dari Kemenak sendiri, apakah juga Ibu Sally juga melihat dari sektor swasta, khususnya juga travel agent, apakah ada laporan-laporan terkait dari aliran-aliran dana yang menurut Bu Sally juga mengalir ke Kementerian Agama begitu? Ya, kita pada saat melakukan pansus hak angket haji, bukan hanya PIHK-nya saja yang kita undang, tetapi juga saksi. Artinya para jamaah, baik itu jamaah haji khusus maupun jamaah haji reguler, yang pada saat itu saya sempat ramaikan ada salah satu jamaah yang dia daftar, terutama di haji reguler saja, dia daftar hari itu tahun itu, kemudian dia bayarnya bukan 59 atau 59 juta, tetapi dia membayarnya 150 juta untuk haji reguler. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu menggunakan penggabungan mahram dan sebetulnya mahramnya bukan keluarganya dia, tetapi orang meninggal di Kabupaten Bekasi, kemudian padahal posisi dia ada di kabupaten di salah satu Jawa Barat, di kota di Kabupaten Jawa Barat. Nah, tentu menurut kami ini betul-betul bukan lagi sesuatu yang harus ditutupi. Bahkan kami juga mendengar ada beberapa, mohon maaf, PIHK yang menyampaikan dia juga ditawari oleh Kementerian Agama mau tidak untuk memanfaatkan kuota haji khusus sehingga dari kuota tahun sebelumnya dia meningkat berlipat-lipat seperti itu. Oke, Pak Yasin. Duitnya udah kelihatan tuh. Korupsi berjamaah ini, Pak. Korupsi berjamaah dan sudah terang benderang. Jadi kalau KPK itu lambat-lambat, saya kira udah enggak pas lah ya. Kan tinggal follow the money kalau kata ya, follow the money itu kan ya PPATK. Ya, PPATK. Nah, KPK sebenarnya sudah bisa menghitung tuh kerugian negara secara sederhana. Nanti juga dilakukan audit investigatif oleh BPK atas kerugian pelaksanaan penambahan kuota ini, kerugian negaranya ya. Itu kan BPK atau BPKP itu. Karena udah lengkap. Seseorang melanggar aturan, perkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan perekonomian atau merugikan rakyat. Semuanya sudah ada di dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99. Apalagi yang dicari gitu loh. Bu Sili saya kira juga harus bersedia dan harus ikhlas kalau dimintai keterangan oleh KPK. Penjelasannya ini bagus, ini saya kira. Nah, ini pelanggarannya yang satu. Apa yang dilanggar? Yaitu Peraturan Menteri Nomor 130 15 Januari tahun 2024. Sampai saya hafal, ini kan juga dari itu menetapkan bahwa kuota haji khusus 10.000, kuota haji reguler 10.000, artinya 50-50. Setelah itu realisasinya, justru yang seharusnya itu kuota haji khusus itu hanya dari 17.680 menjadi 27.680, tapi faktanya 29.661. Lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Ini yang harus dikorek dulu.
segera aja tetapkan sebagai tersangka orang yang dalam kriteria pasal 3 tadi. Nah itu dia Pak, kalau tadi Bu Seli sudah sampaikan, ini nggak mungkin satu orang terstruktur bahkan bawah hingga atas. Kalau menurut Anda paham, Anda pernah menjadi elit KPK, Anda pernah menjadi elit Kemenak juga. Siapa pejabat terjerat? Ya sebenarnya membuat kebijakan. Tuh pertama Menteri. yang melakukan pelanggaran. Kalau Perdana Menteri harus artinya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang di situ di pasal 64-nya itu adalah ayat 2 itu hanya 8% kalau haji khusus. Dan itu pernah diterapkan pada waktu penyelenggaraan haji tahun 2019. Kenapa itu tidak ditiru saja? Aman kan? Ya. Nah dia menginisiat yang lain tapi justru melanggar. Ya melanggar aturan. Memperkaya diri sendiri orang lain itu yang buktikan KPK itu nanti. Ya. Jadi kalau sudah begitu digede-gedein tuh kuota haji khususnya, itu ada indikasi mens rea atau evil intention dari para pejabatnya. Ya pelaksananya, dirjen yang ke bawahnya itu, yang juga punya kuasa atas penyelenggaraan ibadah haji, itu pun juga terkena atas pelaksananya. Kan siapa yang kuota melakukan? ini kan nggak main-main, nggak mungkin kan orang-orang level bawah di Kemenak yang bermain di sana. Nah ya, mestinya kan dirjennya mengingatkan Pak Menteri ini jangan seperti itu. Di tahun 2019 itu 8% haji khusus, 92% haji reguler. Itu aja Pak, dapatnya 20 itu. Sehingga fair gitu. Wewenang ini dipegang hanya oleh Menteri? Iya, tapi kan tetap harus merujuk kepada undang-undang kan. Kalau peraturan Menteri kan tidak bisa mengalahkan undang-undang. Itu sudah pelanggaran luar biasa dan tidak ada yang mengingatkan. Yang harusnya mengingatkan ya jajaran struktural di bawahnya. Eselon 1, Eselon 2 atau Eselon 3 di Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Dirjen PHU. Kalau Pak Yasin sendiri melihat sejauh ini KPK masih mencoba untuk menunggu untuk memanggil Menteri saat itu Menteri Agama, apa yang ditunggu kalau dari kacamata Pak Yasin? Ya pemanggilan itu kan ya secara kengkaran, jangan nunda-nunda. Menteri Agamanya harus segera dipanggil. Datang atau tidak datang dipanggil atau diundang dulu untuk memberikan kesaksian. Kemudian pansus DPR itu mengenai pansus kuota haji itu juga harus diundang. Kalau tidak boleh dikatakan dipanggil ya, diundang untuk memberikan penjelasan tentang hasil akhir. Yang sekarang ketuanya kan jadi Menteri Pak Nusron Wahid. Ya kan enak kan diundang gitu. Sehingga jangan ragu-ragu melangkahnya lambat-lambat, padahal ini kan kasusnya udah lama gitu loh. Tuh, saya kira itu untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya calon, ya tuh, calon apa itu namanya, calon ibadah haji dia tuh, ya itu harus diperpihaki. Jumlahnya banyak sekali, lebih dari 5 juta itu, dan antriannya adalah 20 tahun sampai 49 tahun. Ya, antriannya itu yang kemudian menjadi. Ya kalau misalnya ya yang dolim sekali, misalnya kan tidak mungkin orang pasangan baru punya anak kecil udah didaftarkan ibadah haji kan tidak mungkin, biar dia dapat menunggu antrian itu sesuai dengan lama tunggu antriannya itu. Saya kira itu harus tegas, harus cepat KPK itu, dan biar masyarakat merasa diperpihaki. Gitu. Saya kira gitu. Baik. Ya. Saya mau ke Bu Seli. Bu Seli, bagaimana kemudian pansus Haji DPR tahun 2019 ini akan mendorong kasus ini supaya cepat selesai, begitu Bu Seli? Siap juga dipanggil Bu Seli? Ya. Ya, saya selaku anggota DPR RI pada saat memang dibutuhkan untuk memberikan keterangan, termasuk seluruh anggota pansus dan ketua pansus pasti beritikat baik untuk bisa mempercepat proses ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan di dalam 5 poin rekomendasi kami sudah menyampaikan bahwa pansus hak angket mendorong untuk adanya penguatan peran lembaga pengawasan internal, dalam hal ini tadi inspektorat yang menurut kami lalai untuk bisa melakukan pengawasan. Kemudian kita juga membutuhkan adanya pelibatan pengawasan eksternal seperti halnya aparat penegak hukum dari mulai BPK, kemudian kepolisian, kejaksaan dan KPK, dan tentu dalam rangka memberikan asas keadilan kepada para jamaah yang notabene ada 5,4 juta jamaah seluruh Indonesia, maka negara harus betul-betul serius untuk bisa menangani permasalahan ini. Pak Yasin. Ya, jadi saya kira setuju dengan Bu Seli itu, sehingga kasus ini segera ada ujungnya gitu loh. Dan jangan sampai menjadi presiden yang dulu aja naikin kuota kemudian dibagi-bagi seenaknya sendiri aman. Nah, kemudian ke menteri yang berikutnya akan meniru seperti itu kan tidak bagus. Walaupun kita harapannya janganlah, tidak seperti itu. Ini harus segera diselesaikan. Khususnya ini kan sudah masuk di ranah penegak hukum, yakni KPK.
Ini citra KPK juga dipertaruhkan loh. Citra Kayak KPK ini kan dipertaruhkan. Masyarakat juga menunggu Ya. kasus Ya. ini apakah bisa cepat selesai, bisa cepat ditindaki oleh KPK begitu? Kalau skop areanya dari kasus ini adalah nasional. Iya, hajat hidup orang banyak, nggak cuma Melibatkan satu dua hajat orang. hidup orang banyak, Ya. jutaan orang. Yang ketiga kerugian negaranya kalau menurut saya ya, hitung-hitungan secara kasar aja tuh lebih dari 1 triliun dan bahkan hampir sama dengan IKTP itu Oke. yang Artinya sudah 2,3 jelas ada triliun. potensi suap gratifikasi di dalamnya. Iya, tinggal pinter-pinternya KPK bekerja sama dengan PPATK ini dari kemana nih alur uang Uangnya ini. ya. Kalau memang tidak keluar ya disidak. Kalau sudah naik ke tingkat penyidikan kan punya upaya paksa itu penggeledahan. Jangan-jangan ada bunkernya atau ada uang yang ditaruh di tembok seperti yang dulu kan pernah juga. Bandar begitu ya kalau kata seperti itu. kasus Itu judul. dia, sampai ada bunker sih, ini berarti udah luar biasa nih nilainya. Penyimpanannya gitu ya luar sih. biasa ya. Ya, duitnya banyak kalau 2 triliun lebih misalnya Oke. ya. Ini kan masyarakat bisa mengira-ira seperti itu. Jadi kalau 250 juta dikalikan 200, dikalikan 10.000 saja, nah ini sudah Hitung, Vin. luar biasa itu. Dan- Harus siapin Aduh. sempoa ya pagi Ya. hari ini ya. Nah, faktanya lebih dari 10.000, makanya saya Iya, sebutkan kuota real yang dilakukan oleh misalnya ya penyelenggara ibadah haji khusus itu adalah 29.661. Ini nggak main-main Pak Jasin. Nah, makanya itu. Jumlah yang luar biasa, potensi kerugian negara tadi Anda sampaikan juga luar biasa. Mbak Sally, singkat saja harapan Anda sebagai anggota tim puas haji terkait dengan kasus ini seperti apa, Mbak? Singkat saja. Ya, kami berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum, dan yang berikutnya kita berharap bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh untuk di tahun berikutnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau warisan kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama di periode ini. Dan tentu ini menjadi catatan kami juga bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 kait dengan kelembagaan di mana regulator dan operator ini harus terpisah tentu menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh DPR RI, termasuk juga perubahan terhadap pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Mungkin itu yang bisa saya Ya, sampaikan. karena ini momentum besar ya, Mbak Sally dan Bu Sally dan juga Pak Yasin, tidak hanya kemudian untuk menguak siapa saja yang terlibat dalam Ya. kasus dugaan korupsi ini, tapi juga perbaikan terkait dengan Ya, penyelenggaraan haji itu perbaikan, sendiri. ya. Terima kasih banyak Pak Terima Yasin. kasih, Pak Pak Yasin Yasin, dari atas hadir waktu yang bersama bersama kami. Ngeri kaum muslimin. Ya, korupsi berjamaah ya dari Kementerian Agama sampai ke PIHK. Korupsi berjamaah kaum muslimin. Dan jelas ya tersangka utamanya ya tetap ya orang yang membuat kebijakan. Yang membuat kebijakan siapa? Ya jelas Pak Menteri Agama. Menteri Agamanya siapa? Ya jelas Pak Yakut Khalil Qaumas. Orang yang selama ini ya berkoar-koar NKRI, bahkan panglimanya, ya anak buahnya juga berteriak-teriak NKRI harga mati, tapi ternyata kelakuannya seperti ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya kalau sholatnya berjamaah bagus, ini korupsinya yang berjamaah. Kalau sholatnya ya mereka banyak yang nggak berjamaah, ya lihat saja lah masjid-masjid itu sepi. Ya itu realita lah ya. Orang-orang dari kelompoknya Pak Yakut itu males-males ke masjid ya untuk sholat berjamaah ya. Tapi kalau tahlilan berjamaah, perayaan maulid berjamaah ya, itu paling semangat ya. Apalagi ini yang lebih parah, korupsi berjamaah luar biasa ya. Di tahun 2024 ya, informasi yang berasal dari mantan tim pengawas haji ya. Ada 3.503 jamaah haji yang daftar pada tahun 2024 itu bisa langsung berangkat tahun 2024 juga. Padahal masa tunggu kalau haji khusus itu antara 2 sampai 8 tahun. Itu tentu ada prioritas dan bayarnya tentu bukan murah ya. Makanya Pansus menemukan ada orang yang haji khusus itu bayarnya sampai 1 miliar lebih. Ya, bayangkan kalau bayar segitu, jumlahnya 3.503 orang. Ya. Ya Allah. Ini benar-benar zolim. Zolimnya luar biasa. Ya, percumalah teriak-teriak NKRI harga mati, Pancasila milik kita kalau kelakuannya seperti ini, ya. Dan jelas-jelas praktek-praktek korupsi itu sudah sangat jelas terpampang, ya. Dari kuota haji yang diperjualbelikan itu, ya.
itu hanya PIHK tertentu saja yang mendapatkan kuota ini. Mungkin ya orang-orangnya mereka juga, ya. Dan ada PIHK yang memang ya mereka mengaku mendapatkan tawaran kuota haji dari Kementerian Agama. Ya mungkin salah satunya Ustadz Khalid Basalamah ya mendapatkan tawaran. Cuma ya mudah-mudahan nggak diambil ya. Dan sepertinya nggak diambil karena ya insya Allah tahulah travelnya Ustadz Khalid Basalamah ini kan ya kalau sepengetahuan kami ya, ini nggak ada haji khususnya, hanya haji furoda. Ya, hanya haji furoda dan haji furoda saja ya di tempat Ustadz Khalid Basalamah biayanya nggak seperti haji furoda di tempat lain. Ya, kalau tempat lain itu luar biasa. Ya. Tempat Ustadz Khalid Basalamah hanya sekitar 5.000 US dollar. Ya, ini penjelasan dari Pak Bambang Wijoyanto kaum muslimin. Ustadz Khalid dipanggil dugaan saya karena itu. Ya, dia penyelenggara haji, travelnya cukup dikenal. Walaupun kemudian kalau ngelihat furodanya biayanya sih sebenarnya nggak begitu mahal ketimbang yang sekarang ini. Sekarang itu kan sampai ratusan juta. Iya. Yang termahal tuh kalau nggak salah dalam catatan saya cuma 5.000 US dollar pada saat Ustadz Basalamah itu. Jadi sekitar 80-an jutaan. Sekarang kan ada yang sampai 900 juta, Bos. Betul. Nah, kaum muslimin ya, dari harga haji furoda ya di Uhud Tour yang hanya 80 juta, itu artinya sangat kecil kemungkinan Ustadz Khalid Basalamah ikut terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Sangat kecil kemungkinan. Ya, berbeda lagi kalau travel hajinya Ustadz Khalid Basalamah, Uhud Tour itu mematok harga untuk furoda sampai ya 500 juta, 300 juta, sampai ya 900 jutaan kata Pak Bambang Wijoyanto tadi. Ya, kalau sampai harganya segitu ya bisa jadi ya ikut terlibat juga karena sangat kental dengan bisnis duniawinya. Hanya mementingkan cuan saja. Ya, tapi dengan harga yang segitu, yang hanya 80 jutaan, ya itu artinya Ustadz Khalid Basalamah, ya namanya ngambil keuntungan ya keuntungan, tapi ya tidak menzolimi orang lain, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Meskipun masalah furoda ini ya kami kembali tekankan lagi, kami lebih tidak setuju dengan adanya furoda ini. Ya. Kami sependapat dengan penjelasan dari Ustadz Erwandi bahwa haji furoda ini ya zolim ya, karena ya visanya visa mujamalah tapi diperjualbelikan, undangan tapi diperjualbelikan, itu kan zolim ya. Dan ya Allah, ini gilanya penyelenggaraan haji di tahun 2024 kaum muslimin. Ada jamaah haji reguler yang bayar 150 juta padahal normalnya 59 juta. Ya, 200% kaum muslimin, 200% kelipatannya. Ya, normalnya 59 juta, ternyata dia harus bayar 150 juta untuk bisa berangkat langsung. Ini kan jelas kezoliman, menzolimi jamaah haji reguler yang lain. Asal punya duit, ya jamaah yang sudah mengantri tinggal saja. Yang penting punya duit. Ini benar-benar praktek-praktek kezoliman, ya. Kezaliman betul ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya ini segera diproses ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal lah kaum muslimin ya. Setelah itu ya pelakunya bertobat. Ya bertobat. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bahan renungan ya bagi orang-orang yang mau merenung, bagi orang-orang yang mau mikir, yang mau menggunakan akal sehat dan kewarasannya. Ya, mudah-mudahan menjadi renungan. Orang-orang yang selama ini sok paling ahlus sunnah wal jamaah, sok paling bener, sok paling NKRI, ya, sok paling nasionalisme, sok paling toleran, ternyata kelakuannya seperti ini. Zolimnya luar biasa. Udah nggak ngerti berapa ribu orang yang sudah dizolimi. Ya, sementara kita tahu ya, setiap tahun jamaah haji asal Indonesia itu yang meninggal sangat banyak kaum muslimin. Bayangkan mereka terzolimi oleh orang-orang yang ada di Kementerian Agama ya, dan juga orang-orang yang terlibat dalam praktek-praktek kezoliman yang dilakukan oleh Kementerian Agama kaum muslimin. Ya, bagaimana mau meminta maaf pada orang yang sudah meninggal dunia kaum muslimin ya, nanti yang ada hanya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan menuntut keadilan nanti di akhirat. Ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan lah ya.
justru orang-orang yang selama ini dituduh sebagai anti NKRI, radikal, intoleran dan sebagainya, dituduh dengan Wahabi oleh mereka, justru orangnya yang paling kooperatif, orangnya insya Allah yang ya jelas jujur, ya. Buktinya Ustadz Khalid Basalamah ketika dimintai keterangan oleh KPK, ya, beliau langsung datang dan beliau menyatakan saya warga negara Indonesia yang baik, tanpa harus berkoar-koar. Setiap ada kamera langsung NKRI harga mati, nggak harus seperti itu, ya. Ditunjukkan dengan sikap, ditunjukkan dengan perbuatan. Itu sama dengan pengakuan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan hanya pengakuan saja. Kalau pengakuan kami ahlu sunnah wal jamaah, kami NKRI harga mati, kami Pancasila, ya, kalau kelakuannya nggak sesuai, percuma, ya, percuma. Ahlu sunnah wal jamaah juga percuma kalau hanya sekedar berkoar-koar, akan tetapi pada prakteknya justru zolimnya luar biasa, ya. Mudah-mudahan bisa membedakan mana yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, yang benar-benar NKRI harga mati, ya, mana yang hanya sekedar omong doang, hanya jualan apap, ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.